Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Afirmasi yang beranggotakan saya sebagai pembicara satu, yaitu Almira Hairunisa Putri, pembicara kedua yaitu Kezia Siregar, dan pembicara ketiga yaitu Hasnalu, menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi yang diangkat, yaitu freedom of expression di media sosial pada kalangan remaja. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari kebebasan menurut etimologi. Menurut etimologi, kebebasan adalah kondisi di mana suatu individu dapat bertindak ataupun melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Lalu, menurut KBBI, berpendapat adalah proses pengungkapan ataupun proses menyatakan dari perasaan atau dari hati. Di sini bisa kita simpulkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya untuk kehidupannya sendiri, namun juga untuk kehidupan bermasyarakat dan juga untuk kehidupan bernegara. Lalu, menurut bahasa Latin, media adalah sesuatu yang tunggal ataupun sesuatu yang muncul secara publik. Di sini pada hakikatnya, media sosial tidak bisa dipisahkan dari kedua ranah. Pertama adalah ranah privat, kedua adalah ranah publik. Di sini bisa menciptakan adanya kehidupan bersama ataupun kehidupan bernegara dengan mendorong adanya demokrasi yang biasa kita sebut sebagai civil society. Lalu, media sosial juga memiliki peranan yang sangat vital karena dapat mendorong demokrasi, revolusi, dan juga pengembangan sarana yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi, seperti sarana teknologi, informasi, dan juga komunikasi, sarana pendidikan ataupun pembelajaran, dan sarana pekerjaan ataupun ekonomi negara. Hal ini juga didukung dengan adanya First Amendment Theories yang menyatakan bahwa tidak ada hukum untuk mengatur kebebasan berpendapat dan juga pers. Dikutip dari Declaration of Human Rights ataupun hak asasi manusia universal yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial adalah sebagai dasar atas akomodasi hak asasi manusia. Lalu, kita juga bisa melihat kejadian di lapangan bahwasanya banyak sekali kalangan remaja sekarang yang memanfaatkan adanya platform media sosial yang besar untuk membantu pendidikan Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan adanya organisasi online, webinar online, olimpiade online, dan juga tagar yang baik seperti mental health awareness ataupun kesehatan mental. Dengan ini, kami sebagai tim Afirmasi menyatakan bahwa stigma medsos yang tidak baik untuk kehidupan bermasyarakat dan juga untuk kalangan remaja harus dihapuskan. Dan kami setuju dengan mosi yang diangkat, yaitu kebebasan berpendapat di media sosial pada kalangan remaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Siregar selaku pembicara kedua dari tim Afirmasi. Upaya pengurangan penggunaan sosial media dianggap mendapatkan legitimasi baik secara psikologis maupun filosofis. Namun, secara yuridis hal tersebut menjadi pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia sebagai hak dasar negara. Amanat Konstitusi Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, kebebasan berekspresi di Indonesia harus diatur melalui undang-undang sebagai bentuk dari penghormatan terhadap hak dasar negara Indonesia. Sedangkan UIT yang hadir saat ini tidak menjelaskan secara rinci di pasal berapa dan ketentuannya apa saja. Jika undang-undangnya sudah tidak jelas, maka untuk apa kita mengikutinya? Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menolak adanya pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia. UIT yang hadir hanya mengatur permasalahan secara represif sebagai upaya ultimum remedium. Pasal-pasal yang ada pun hanya menyelesaikan permasalahan jika sudah terjadi. Upaya pemerintah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara anti terprovokasi hoaks dianggap masih menjadi hal preventif yang substansinya masih belum jelas dalam undang-undang. Selain itu, saat ini sosial media memegang peranan vital dalam sistem demokrasi. Mereka memegang peranan sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi. Dan di sisi lain, saat ini kita juga dihadapi oleh kontradiksi media yang cenderung memberikan ruang terhadap agenda politis. Hal tersebut mengakibatkan penurunan dari fungsi sosial media itu sendiri. Menurut saya tidak berlebihan apabila saat ini masyarakat lebih gemar menggunakan sosial media. Hal tersebut juga dalam rangka untuk memenuhi asupan informasi masyarakat. Kita ambil contoh dari negara Korea Utara. Negara Korea Utara membatasi masyarakatnya dalam penggunaan sosial media. Dan ternyata hal tersebut memberikan dampak negatif bagi masyarakatnya. Masyarakat Korea Utara menjadi kurang informasi dan juga kurang berita. Mereka juga lamban dalam perkembangan teknologi terbaru. Maka dari itu saya menolak adanya pembatasan sosial media dan juga pembatasan
kebebasan berekspresi di Indonesia ini. Sayang sekali apabila di Indonesia harus menonaktifkan sosial media sementara ataupun mengurangi kapasitas penggunaan sosial media. Padahal saat ini sosial media memegang peranan penting bagi masyarakat. Masyarakat bisa mencari berita dan juga informasi secara berkembang dan juga mandiri. Jika memang harus diatur, kami meminta undang-undangnya harus rigid dan harus dilandasi oleh hukum yang jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrul Farhana sebagai pembicara ketiga dari tim Afirmasi menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi yang diangkat, yaitu kebebasan berekspresi di media sosial bagi para remaja. Karena menurut United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pada paragraf 2 menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita sebagai makhluk sosial pasti pernah mengalami interaksi dengan satu sama lain. Karena itu, untuk mencegah kesalahpahaman dan untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi dengan baik dan benar, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Dalam aspek berbangsa, di mana bangsa Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita tidak dapat membatasi diri untuk tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan mereka yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dengan kita. Karena itu, kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dilakukan tanpa menyinggung sara sama sekali. Selain itu, Indonesia juga menganut asas demokrasi, di mana rakyat memegang kendali penuh atas roda pemerintahan yang bergerak di negara ini. Indonesia sangat membutuhkan aspirasi serta pendapat dari rakyatnya. Karena itu, kebebasan untuk berekspresi dan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat tidak dapat dibatasi oleh ruang lingkup yang sempit. Dengan mengatasnamakan HAM, di mana kemerdekaan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi yang diangkat pada debat kali ini. Diperkuat juga dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam menyalurkan ataupun mengekspresikan pendapatnya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa undang-undang yang digunakan untuk melindungi, mendukung, dan menyokong bagi para warga negaranya untuk memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat. Salah satunya lewat pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana disebutkan bahwa kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat tidak dibatasi oleh media apapun. Kita dapat menyalurkan ekspresi maupun mengeluarkan pendapat kita lewat lisan, tulisan, media cetak, ataupun media elektronik seperti media sosial. Karena itulah, saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi yang diangkat, yaitu kebebasan berekspresi di media sosial bagi para remaja. Sekian, terima kasih. Sekian argumentasi dari tim Afirmasi. Terima kasih.